Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Selamat pagi para sahabat Sabda Hidup yang terkasih. Jumpa bersama saya, Frater Galuh, calon imam untuk Keuskupan Malang. Hari ini, Selasa 23 November 2021, marilah kita bersama renungkan Injil Lukas 21 ayat 5-11. Mari sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidaklah berarti kesudahannya akan segera datang." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Injil hari ini mengatakan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, terjadi penyakit sampar dan kelaparan, akan terjadi hal-hal mengejutkan dan tanda-tanda dari langit. Hal ini mengingatkan saya akan tahun 2012. Ketika itu saya masih kelas 12 SMA. Beberapa film mengisahkan berkaitan tentang akhir zaman. Hal ini ditambahi dengan ramalan penanggalan suku Maya yang habis pada tahun 2012 pada tanggal 12 bulan 12 jam 12. Inilah ramalan yang waktu itu berkembang di masyarakat. Dan ternyata sekarang sudah 2021. Para saudara yang terkasih, waktu itu bagi saya tahun 2012 yang katanya kiamat itu merupakan hoaks terbesar yang pernah saya dengar. Dan hoaks ini berkembang di masyarakat. Nah, hari ini Yesus mengatakan akan ada orang yang datang menggunakan namaku. Berkaitan dengan soal berita palsu, hoaks dan sebagainya, tampaknya bukan menjadi hal aneh jika menjumpai aneka macam berita hoaks tersebut. Jangankan berita bohong, Yesus sendiri menegaskan agar kita semua waspada dan hati-hati, karena akan ada yang datang mengaku-ngaku dan mengatakan sebagai Mesias. Menanggapi berita hoaks seperti ini, hendaknya kita lebih bijak dan waspada. Berhati-hati dalam menyaring semua berita yang ada di media sosial. Beberapa waktu yang lalu juga sempat
saya lihat di YouTube ada seorang laki-laki yang bertugas menyanyikan haleluya itu dengan nada yang aneh. Nadanya itu membuat saya ya sedikit tertawa, ya lucu gitu. Waktu itu saya tertawa sungguhan. Dan setelah saya dalami lebih lanjut, ternyata laki-laki itu adalah seorang yang punya kebutuhan khusus, punya difabel semacam itu. Setelah tahu hal itu, akhirnya saya menyadari, oh ternyata apa yang ada di media sosial itu tidak sepenuhnya benar dengan apa yang benar-benar terjadi, apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan itu adalah misa kaum difabel. Makanya tidak heran jika para petugasnya pun juga menyanyikan dengan segala keterbatasannya. Nah, para saudara yang terkasih, bijak dalam menanggapi setiap berita yang ada adalah sebuah keharusan. Seberapa bijak seseorang dalam menanggapi sebuah berita adalah salah satu ukuran dari kedewasaan seseorang. Saat kita bijak, berarti kita lebih dewasa. Jika kita tidak bijak dalam menanggapi setiap berita, lebih-lebih berita tentang hoaks, maka kita masih belum dewasa dalam bertindak, masih belum dewasa dalam kebijakan. Marilah bersama-sama kita belajar untuk terus waspada terhadap berita hoaks dan belajar lebih bijaksana dalam menanggapi setiap berita yang berkembang di masyarakat, agar kita tidak menjadi penyebar hoaks yang justru memperkeruh situasi masyarakat. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.